sekedar contoh saja ya, betapa saudara-saudara kita ini menjadi sesat karena justru ketika mencari ilmu. Karena yang kita bahas adalah syahwat apa subhat? Yang kita bahas subhat. Kalau kesalahan syahwat kan nggak usah dibahas juga mereka tahu. Pelacur, germo, koruptor, penjudi, pemabuk, mereka sadar kalau mereka sedang melakukan kesalahan? Sadar apa tidak? Sangat sadar, tahu ya. Maka dengan nasihat, barangkali kalau Allah menghendaki mereka taubat, dan kebanyakan insya Allah mereka taubat ya. Para pemabuk, para penjudi, para pelacur, apakah sampai puluhan tahun mereka melacur, mereka mabuk? Saya kira tidak. Antum lihat di kiri kanan antum yang di masjid sholat tepat waktu sekarang, di usia 50, 55, 60, bagaimana masa lalu mereka? Macam-macam. Ada yang pemabuk barangkali, ada yang penjudi barangkali, ada yang pelacur barangkali. Itulah antum bayangkan yang paling sedih, yang paling menderita, yang paling marah kiamat siapa? Puluhan tahun menjadi pelacur, puluhan tahun menjadi penjudi, puluhan tahun menjadi pemabuk. Sekarang setiap azan segera ambil air wudhu, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Siapa yang paling sedih, yang paling gondok, yang paling murka, yang paling kiamat? Setan, iblis ya. Gimana coba bayangkan perasaan iblis? Iblis kan nggak tahu hal yang gaib ya. Saya goda dia puluhan tahun berzina, puluhan tahun minum khamar, berjudi. Aku berharap ketika minum khamar, berjudi mati. Sekarang taubat, sekarang sholat berjamaah di masjid di awal waktu, ngaji, baca Al-Quran, sodako dan seterusnya. Sedih sekali. Di sini iblis tahu persis model begini ya. Maka iblis suka dengan zina, khamar, judi dan seterusnya. Tapi lebih suka lagi apa? Syubhat. Aku goda dia supaya berbuat dosa maksiat, tapi dia tidak sadar kalau itu dosa maksiat. Otomatis nggak akan bertobat. Orang nggak nyangka kalau itu dosa maksiat. Di sini, dan itu sedang kita saksikan, luar biasa. Maka para du'atus salaf yang mengajak kaum muslimin untuk bertauhid, untuk meninggalkan bid'ah, luar biasa. Luar biasa penentangannya hari ini, sangat luar biasa. Coba kalau dai-dai salaf itu nggak usah bahas syirik, nggak usah bahas bid'ah, udah bahas saja supaya kaum muslimin jauh dari zina, khamar, judi, supaya sholat berjamaah di masjid, insya Allah nggak ada tantangan, kecuali sedikit sekali barangkali. Tapi apakah boleh begitu? Udahlah, kita cooling down aja dah. Udahlah, sementara dah ya, mungkin 5 tahun 10 tahun lah, nggak usah bahas kitab tauhid, nggak usah syarhus sunnah, nggak usah usul salasah, karena ini yang bikin mereka marah gitu. Atau boleh juga pakai kitab-kitab itu, tapi nggak usah lah sebut ini syirik, ini bid'ah, contoh-contohnya begitu. Boleh begitu? Ya bukan dakwah namanya. Justru dakwah da'i itu seperti kata Ibnu Qayyim ini, seperti dokter. Da'i itu seperti dokter. Dokter itu berhadapan dengan pasien yang dilihat yang sehatnya, bagian yang sehatnya apa yang sakitnya? Tentu yang sakit. Justru yang sakit yang mana nih? Yang sesat yang mana nih? Yang subhat yang mana? Itu dicecar. Ketika hari ini kaum muslimin luar biasa melakukan tahlilan, muludan, salawat nariyah, salawat al-fatih, tibul qulub, ya itu dibahas bahwa itu sesat.
Gimana? Dicaci, dimaki, dicemooh, ya resiko. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Justru di situ. Bukan dokter kalau dia berhadapan dengan seorang pasien yang lemah jantung misalnya, tapi kulitnya bagus, kulitnya bersih, mulus, selalu dibahas kulitnya, ya bukan dokter namanya. Justru dia harus bahas jantungnya, karena yang bermasalah jantungnya. Tentu didengar nggak enak sekali. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus hati-hati, gerakan dan seterusnya, nggak enak. Demi supaya penyakitnya itu hilang. Begitu kira-kira dakwah. Maka para dai hari ini, terutama du'atus salaf, harus siap dicaci, harus siap dimaki, harus siap dihujat dan seterusnya, karena menyampaikan kebenaran. Dan para dai dihujat hari ini bukan orang pertama. Yang pertama kali dalam Islam dicaci maki, dihujat, dibilang tukang sihir, dibilang gila, kemasukan jin, penyair gila. Siapa yang dikatakan seperti itu pertama kali? Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia termulia di muka bumi. Bagaimana para dai nggak mau dicaci maki? Ya harus siap. Dan jangan terlalu banyak buang-buang waktu untuk dakwah-dakwah seperti orang awam. Ya boleh sekali-sekali tentang birrul walidain, tentang sedekah, tentang hal-hal kebaikan yang sifatnya pasti diketahui oleh manusia pada umumnya. Harus jujur, harus amanah, semua orang tahu. Ya dakwah baik, tapi jangan habiskan untuk itu. Habiskan justru untuk memerangi syirik dan bid'ah, bid'ah dan syirik, subhat. Agar apa? Agar saudara-saudara kita ini selamat. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah. Jangan malah semakin ngaji semakin terkena subhat.